Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, berjumpa kembali dalam program Healthy and Lifestyle bersama saya Carla Ratna. Kali ini kita di edisi Ramadan Healthy and Lifestyle-nya TV 10 bekerja sama dengan RSBK atau Rumah Sakit Bung Karno Surakarta. Seperti biasa, dalam Healthy and Lifestyle selalu mengetengahkan informasi kesehatan. Nah, kita berikan dari sumbernya langsung. Nah, kebetulan di kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang anak-anak yang belajar puasa atau mengenalkan puasa pada anak. Untuk itu kita undang salah satu dokter terbaik di Rumah Sakit Bung Karno Surakarta ini. Beliau adalah dokter anak, Dr. Ani Suryani Widyastuti, spesialis anak, magister kesehatan. Assalamualaikum Bu Dokter Ani. Waalaikumsalam Mbak Carla. Sehat Dok? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat dan tetap semangat juga untuk mendampingi sahabat TV 10 terutama ayah bunda ini ya Dok ya. Betul. Soalnya hari ini kita akan membahas tema tentang mengenalkan puasa pada anak, terutama puasa Ramadan ini kan ini momentum juga ya. Memang sih kalau dari segi agama memang belum wajib ya Dok untuk anak-anak seperti halnya ibu hamil atau ibu menyusui. Akan tetapi ini kan momentum ya Dok untuk mengajarkan anak untuk bisa belajar puasa, terutama di bulan Ramadan. Mengingat juga anak-anak ini kan aktif banget ya Dok, kegiatannya banyak, kemudian juga mereka butuh sumber energi untuk menjaga kesehatannya. Nah, sebagai orang tua nih bagaimana nih harus mengajarkan atau mengenalkan puasa pada anak sehingga mereka juga bisa menjalani puasa dengan nyaman, tetap sehat dan tetap bugar. Nah, nanti simak tipsnya dari Dokter Ani. Kapan sih Dok mereka ini bisa dilatih untuk puasa atau bisa dikenalkan puasa? Kapan? Terus gimana ini caranya untuk mengenalkan puasa pada anak-anak ini Dok? Oke, baik. Kita harus tahu dulu kalau puasa itu kan memang bagi kita yang beragama Muslim itu kan kita wajib hukumnya. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya dia harus sudah balik. Dan dia sehat jasmani dan rohani. Nah, kapan dia balik? Itu kan kira-kira usia mungkin saat ini lebih cepat ya, 9 sampai 11 itu sudah ada yang balik. Tetapi kan dalam anak itu kan tidak langsung 9 tahun ya kamu berpuasa. Tapi harus dilatih dulu. Dilatih dulu sebelum itu sehingga nanti pada saat dia menjadi suatu kewajiban berpuasa, dia sudah siap untuk berpuasa. Jadi kira-kira kapan usianya mulai dikenakan ya? Jadi kurang lebih usia 6 sampai 7 tahun atau pada saat anak itu sudah SD, itu sudah mulai diajarkan untuk berpuasa. Jadi biar tidak kaget nantinya bahwa kamu sudah hukumnya wajib berpuasa. Kalau sudah sebelum-sebelumnya dia dikenalkan, dia akan nggak yang ujuk-ujuk ya. Kalau orang Jawa tuh terus kaget karena kan ritme makannya dan minumnya orang puasa beda ya Dok. Seperti itu. Jadi kapan kita bisa mengenalkan atau mengajarkan kurang lebih pada usia 6 sampai 7. Dan itu pun bertahap. Bertahap ya Dok, tetap ya. Kita ngajarinya itu tidak langsung full. Tidak langsung full. Ya dalam waktu pagi sampai sore nggak boleh makan. Tapi bertahap tuh mungkin puasa dulu sampai jam 12 kalau orang Jawa bilang saya beduk. Nah, puasa beduk ya. Jadi bertahap dulu jadi biar dia ternyata puasa itu seperti ini ya ritmenya. Saya nggak boleh makan. Nanti nggak boleh makan, nggak boleh minum seperti gitu itu. Nah, memang ada konsep-konsep yang harus kita ketahui di dalam kita mengajarkan berpuasa pada anak. Sehingga nanti kita itu menyiapkan anak kita tuh biar baik dalam menghadapi kewajiban si anak harus berpuasa. Yang pertama, jangan dipaksakan dulu. Jadi kalau kita mengajarkan, jangan paksakan dulu. Oke, sekarang anak kita baru usia mungkin kelas 1 SD. Ya sudah, kita coba aja tadi bertahap. Puasanya ya, mungkin kuatnya sampai jam berapa dulu mungkin dari gitu ya. pagi sampai jam taruh jam 12, nanti naik lagi, sampai asar, puasa zuhur, nanti naik lagi puasa asar, kemudian meningkat, ternyata bisa sampai penuh nih, berarti sudah bisa. Jadi kita tidak boleh memaksakan, tetapi kita harus mengenalkan, dan pengenalannya itu pun bertahap. Ya. Yang kedua, jangan lupa, kita harus mulai sounding terus, kenalkan, atau kenapa sih kita mesti puasa nih, jadi anak tuh tahu, kenapa kita harus puasa, karena kita sebagai
umat muslim kita memang harus wajib, itu adalah salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan. Jadi kita memang nanti nggak boleh nggak puasa. Jadi dari awal itu dia udah memahami, diberikan pemahaman ya dok ya. dulu. Oh dia harus nantinya, tetapi ini belum. Nantinya aku harus full. Tahu juga, diberikan sounding juga mengenai manfaatnya, manfaat puasa. Jadi si anak, ngapain aku lapar-lapar? Itu nggak ada manfaatnya buat aku. Nah dari awal dia udah dikenalkan dulu. Oh manfaatnya ternyata bagus untuk kesehatan, bagus untuk mental, seperti itu. Kemudian jangan lupa anak beri motivasi. Motivasi, wah kalau nanti pinter, wah hebat ya. Jadi ini muslim yang tangguh nih. Ya itu kita berikan motivasi sehingga anak itu merasa punya dorongan di dalam dirinya. Dikasih reward gitu boleh ya dok? Bisa diberikan bisa reward, tetapi kalau bisa rewardnya mungkin jangan berupa makanan ya. Oh iya. Misalkan diberikan rewardnya itu ya sesuatu yang memang dia si anak ini suka, tapi jangan diusahakan ya makanan, nanti takutnya tidak bagus untuk anaknya itu, karena nanti malah berarti dia mau puasa karena mau dapat makanan. Seperti itu. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah libatkan si anak dalam kegiatan berpuasa itu. Seperti apa itu dok? Kegiatannya kan banyak Mbak. Jadi kalau berpuasa itu pasti sesuatu hal yang sangat berat manakala kita sahur. Betul. Sahur di tengahnya tidur nyenyak pagi-pagi. Nah anaknya mulai diajarkan. Anak-anak ya kita yang aja yang dewasa aja kadang-kadang males, berat bangun, yang ngantuk, udah disuruh makan di tengah pagi seperti itu. Nah kita ajak dia sahur. Coba, oh sahur tuh saya harus bangun. Nah ajak dia untuk berkegiatan. Misalkan nyiapin, oh bikin apa nih, mau yang disuka apa nih? Yang disukai. Jadi dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan untuk dalam berpuasa itu tadi satunya ikutkan sahur. Oh kalau udah ikut sahur, nanti pas puasanya ya diajak. Bisa juga kita memberikan menyiapkan untuk buka itu yang disenangi si anak. Kesukaan anak ya menunya. Nanti kita sahurnya tadi udah pakai ini ya, bukanya mau bikin apa nih? Nanti kita bikin kolak, kita bikin manisan, es buah. Nah yang biar si anak tuh semangat mau sahur dan mau puasa itu dengan senang hati. Udah kebayang nanti sorenya bakal makan ini yang dia siapkan sendiri. Terus ikut nyiapin gitu. Seru terus kan si ya? Anak pasti akan merasa, oh ternyata enak juga ya, banyak kegiatannya nih, kita bikin makanan-makanan yang aku suka, seperti itu. Harus dilibatkan ya dia justru betul. Biar killing time lah istilahnya ya. Betul, jadi seolah-olah loh kok nggak kerasa udah jam segini ya? Udah mau buka aja. Udah mau buka aja nih, karena dia di dalam keseharian tadi dia ikut dilibatkan dalam proses berpuasa itu. Tadi bicara tentang manfaat ya dok. Kalau untuk anak-anak ada juga dok manfaatnya untuk puasa. Kalau orang dewasa kan kita tahu secara fisik dan mental kan ada manfaatnya ya puasa. Kalau untuk anak-anak juga ada manfaatnya dok? Pasti manfaatnya banyak. Salah satunya dengan berpuasa otomatis kita ada di dalam sistem tubuh kita itu akan meningkatkan sistem imun. Jadi dia akan justru malah meningkatkan ketahanan tubuh. Oh, malah justru meningkatkan ketahanan tubuh anak ya? Betul. Padahal kita tahu sendiri loh, anak itu kan aktif banget ya dok justru ya? Justru itu ya. Seperti mesin mungkin ya, mesin itu nggak berhenti gitu ya. Itu bukan halangan ya untuk puasa? Tidak ada halangan bagi anak. Tetapi tadi memang harus berproses. Ya. Yang kedua, mencegah obesitas. Saat ini banyak sekali kasus-kasus anak-anak sudah pada obes, gemuk, karena di dalam berpuasa ini otomatis ada batasan makanan yang dikonsumsi, ada batas waktunya, dan mungkin jumlahnya pun juga ada batasan karena tidak bisa sebanyak kalau hari-hari biasa. Pada hari biasanya, otomatis itu bisa mengurangi obesitas. Dan yang penting lagi bisa melatih disiplin. Kenapa melatih disiplin? Karena kita tahu kalau nggak disiplin, nanti waktunya sahur jam berapa? Kalau nggak disiplin waktu, molor dong. Sahur tuh berarti saya harus bangun pagi jam sekian. Karena nanti jam 4:30 udah azan. Berarti jam sebelum itu aku harus mempersiapkan. Jadi si anak udah bisa menata, mengarrange kapan dia harus melakukan aktivitas sehingga dia bisa tidak ketinggalan seperti itu. Jadi dia disiplin waktu. Kemudian disiplin dalam kalau aku pengen puasanya yang bagus biar aku nggak kehausan, berarti aku harus maamnya bagaimana. Jadi dia disiplin untuk melatih apa sumber-sumber nutrisi yang penting bagi dia sehingga mempersiapkan
untuk puasanya keseharian itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, dia bisa mulai rasa empati, timbul rasa empati. Ternyata bisa lapar juga ya? tuh Rasanya kayak gini ya, makan, lemes ya, lemes ya. gitu. Jadi dia bisa merasakan Apa mungkin yang orang rasakan? orang yang tidak seberuntung anak itu akan mengalami kondisi yang tidak makan seharian itu seperti ini. Dia mulai menghargai orang lain. Oh ya bisa ya. Ya kita nggak boleh makan nih di depan orang lain. Kan kita lagi puasa. Jadi kalau makan, andaikan dia tidak berpuasa tidak boleh makan di depan orang lain. Nah itu semua kan adalah latihan bagi anak untuk bisa menjadi anak yang secara mentalnya dia bagus, dia bisa menghargai, dia bisa empati, seperti itu. Jadi memang banyak manfaatnya ya untuk anak-anak, terutama bisa mengurangi obesitas juga. Betul. Oke. Nah ini salah satunya. Atau mungkin juga yang malah susah makan, itu malah justru bisa diatasi dengan puasa ya dok ya. Kalau susah makan dia kalau waktu sahur dan buka nggak makan kan otomatis nanti jadi lemes. Nah, makanya siapa tahu malah justru bisa memperbaiki pola makannya. Pola makannya, iya. Baik, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Nanti ada tips dari Dokter Ani bagaimana sih supaya anak-anak nanti bisa menjalankan ibadah puasa tetap sehat dan bugar. Jangan kemana-mana karena Healthy and Lifestyle-nya dari TV 10 akan segera kembali untuk Anda setelah jeda. Tetap di TV 10. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Healthy and Lifestyle bersama TV 10. Di kesempatan kali ini kita masih bekerja sama dengan Rumah Sakit Bung Karno Surakarta menghadirkan dokter spesialis anak Dr. Ani Suryanti Widyastuti. Nah, di kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi bagaimana mengenalkan puasa, terutama momentum Ramadan ini dijadikan momentum yang baik untuk mengenalkan anak puasa. Tadi disampaikan oleh Dr. Ani bahwa bisa kalau dia sudah masuk SD atau sudah bisa diajak ngobrol tentang konsep puasa itu sudah bisa dilatih untuk puasa ya dok ya, meskipun nggak boleh dipaksa ya tetap ya. Betul, jangan dipaksakan karena kalau dipaksakan tuh jadi yang anak maunya menjalankan itu bukan dari dalam dirinya, tetapi karena faktor eksternal. Justru yang kita ingin tanamkan tuh kesadaran diri. Dia untuk oh, aku puasa. Seorang muslim, aku nanti wajib. Jadi ini saya harus mulai belajar. Biar nanti pada saat saya harus puasa saya sudah siap. Nah, itu yang kita penting pada anak tuh kesadaran dirinya. Kesadarannya. Mengingat juga kemampuan anak sendiri ya, Dok. Masih anak-anak, dia kan butuh energi yang banyak dan juga waktunya tumbuh kembang. Betul. Nah, sedangkan puasa mungkin kalau siang hari kan nggak boleh minum, padahal dia aktivitas kan lari-larian, mainan juga tetap ya dok. Nah, ini ada nggak asupan-asupan yang memang khusus bisa dikonsumsi anak saat puasa? Atau apa nih kebutuhan nutrisinya yang memang harus terpenuhi selama puasa gitu. Jadi dia tetap bisa beraktivitas, tetap bisa sekolah, tetap bisa full energi, nggak merasa tersiksa karena kelaparan dan kehausan. Iya betul. Nanti jadinya loyo ya. Iya benar. Mintanya tiduran terus nanti seharian. Memang betul. Pada anak agak sedikit berbeda dengan pada dewasa ya, karena anak itu adalah yang unik dari anak bahwa dia masih di dalam proses tumbuh dan kembang. Di dalam tumbuh ini dia butuh kalori tinggi untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara dia ada pembatasan nih ya. Jadi pembatasan untuk intake-nya ya pada saat puasa itu. Tetapi kita harus tetap kalori itu harus mencukupi. Dan yang prinsip lagi harus diberikan nutrisi yang lengkap. Harus diberikan nutrisi yang lengkap. Dan terutama untuk tumbuh tadi ya, dia harus ada protein tingginya, ada lemaknya, ada karbohidratnya. Jadi itu. Kadang-kadang kalau mungkin kita ya, kalau buka puasa udah maam kola aja udah sudah kenyang cukup gitu. Kan, tapi kalau dia anak-anak nggak cukup ya? Kalau pada saat sahur males-malesan, nggak maunya yang udah dikit aja. Nah itu yang harus kita ubah mindset itu karena tadi kita adalah menghadapi anak dengan masa tumbuh kembang. Jadi nutrisinya harus lengkap. Nutrisi harus lengkap ya. Nutrisinya lengkap. Yang bagaimana nutrisinya lengkap itu? Ya kan anak-anak juga sayuran susah dong. Nah itu dia. Di dalam sayuran itu sebenarnya ada vitamin dan mineral, Mbak. Jadi kita harus ada kita membuat packaging yang buat anak itu membuat dia mau seperti itu. Mungkin kita harus pinter-pinter
pinter-pinter mencari mengolah dan menu menyajikannya ya. Betul, penyajiannya yang cantik sehingga anak tuh mau, karena kita mau nggak mau harus memberikan yang lengkap tadi. Mungkin yang paling gampang ya bentuk kali ya, mungkin dikasihin biar anaknya seru gitu. Oh, dikasihin kepala Hello Kitty, dibikin model bento-bento itu ya. Nah, seperti kan unsurnya ada semua ya. Jadi tadi yang ada apa namanya karbohidrat, protein, dan terutama protein ini harus dalam apa namanya porsi yang lebih, porsi tinggi ya. Kemudian juga seratnya harus ada, karena ini nanti kalau tercukupi dia membuat anak tuh bisa lebih tahan lama kenyangnya. Kenyang jadi lebih lama awet, ya dok. Jadi biar nggak tadi sahurnya jam 4, jam 7 pagi udah lapar. Nah, jadi harapannya dengan tadi tercukupi protein dan apa namanya serat yang cukup tadi, dia kenyangnya lebih lama. Baterai untuk glukosanya dia lebih lama, jadi tidak lemes, lebih tahan lama, tidak lemes, tidak mudah lapar, tidak cepat lapar tidak ya cepat dok. lapar. Dan berikutnya cairan harus cukup. Cairan ini yang agak-agak PR banget ya. Minum air putih kan susah banget. Mungkin kita bisa memberikan tidak harus dengan air putih saja, mungkin bisa kita selingi dengan jus. Intinya jumlah cairan paling tidak 8 gelas. 8 gelas dalam sehari berarti dibagi selama sahur dan berbuka. Betul, jadi dibagi. Nah, nanti biar dia tercukupi cairannya sepanjang dari pagi sampai sore. Kemudian yang berikutnya, dalam tanda kutip ya, semua yang terlalu itu kan tidak baik ya. Jadi kalau pilihan makanan jangan yang terlalu manis, jangan yang terlalu asin ya. Kadang-kadang kan anak-anak suka yang gurih-gurih tuh. Gurih-gurih ada dan juga kriuk. yang sekarang ada yang sekarang itu sukanya yang bercabai-cabai itu loh, apa namanya? Level-level pedas itu level ya. berapa ya itu. Kalau bisa itu dihindarkan dok. Betul, selama puasa ya. Sebenarnya sih kalau yang cabai-cabai itu tidak hanya selama puasa ya, karena kalau apalagi dalam kondisi puasa ya, jadi lebih baik tidak dikonsumsi hal seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jangan berikan minuman yang berkarbonasi. Ya, itu lebih baik jangan tambah nyeri perutnya. Seperti itu. Dan yang penting lagi sebenarnya tadi intinya adalah harus diberikan nutrisi yang lengkap. Semua unsur harus ada. Semua unsur harus ada di saat sahur dan berbuka. Betul. Perlu tambahan multivitamin atau enggak? Atau suplemen gitu enggak dok? Betul. Kalau emang dia dalam selama berpuasa itu alangkah baiknya diberikan suplemen untuk mencukupi semua unsur yang dibutuhkan tadi. Kadang-kadang mungkin maunya sedikit. Nah, ditambahkan ini jadi ya cukup ya. Oke, gitu. Apalagi yang susah makan sayur, susah makan buah, itu perlu dibantu dengan multivitamin itu ya, dok, ya, perlu suplemen. Oke. Kemudian asupan sudah. Berarti ada nggak sih dok kondisi anak, kalau tadi dikatakan anak itu bagus loh kalau puasa manfaatnya banyak, tapi ada nggak sih kondisi-kondisi anak yang lebih baik tidak puasa gitu? Ada nggak? Oke, pasti ada ya. Kita membolehkan, bahkan kalau emang kondisinya kita memang tidak mampu pun kan kita diperbolehkan tidak puasa. Jadi kita lihat anaknya, loh kok anaknya sakit ya? Karena sakit yang akut, yang dalam baru saja misalkan demam tinggi, diare cair begitu, otomatis kan dia ada kehilangan cairan. Itu boleh kita membolehkan anak kita, oke dah hari ini kita nggak usah puasa dulu ya si adik karena kondisinya tidak memungkinkan. Atau anak yang dengan itu kan tadi penyakit akut yang tiba-tiba datang ya. Ada juga anak-anak dengan penyakit kronik yang dia membutuhkan pengobatan dalam jangka panjang, dan pengobatan itu secara teratur. Misalkan anak-anak dengan kemoterapi. Anak-anak yang mendapatkan, dia harus mendapat terapi itu secara teratur, dia sudah terjadwal. Ada kondisi-kondisi anak seperti itu. Itu jadi lebih baik tidak puasa. Lebih baik tidak puasa. Dan ada juga kondisi dengan anak yang gizi yang sangat-sangat tidak mendukung atau gizi yang buruk. Itu justru kita takutnya nanti akan ada kondisi namanya dehidrasi dan juga hipoglikemi. Dehidrasi itu kekurangan cairan, dan hipoglikemi itu kondisi di mana dia kadar gulanya sangat rendah. Nah, itu lebih baik kita tidak memperbolehkan anak sarankan puasa untuk dulu. berpuasa. Jadi memang
ya kita lihat sikonnya ya, sikonnya bagaimana kalau sekiranya anaknya mampu. Iya, kita kadang kan berikan. anaknya yang pengen ikutan. Betul, anak ikut-ikutan, teman-temannya pada puasa, orang tuanya pada itu. puasa, pengen Iya. puasa juga, tapi kondisinya tidak memungkinkan ya dok. Perlu nggak konsultasi dulu ke dokter anak? Biasanya kalau memang seperti kondisi-kondisi apalagi yang akut ya, biasanya pasti orang tuanya akan ke dokter. Iya, ya. kan panas tinggi, kemudian dia diare, kan orang tuanya pasti, aduh ini gimana? Pasti memang lebih baiknya konsultasi tetapi dulu. Memang biasanya seperti orang tua akan dengan kesadaran sendiri untuk mengkonsultasikan untuk kondisi anaknya, apakah kondisi seperti ini apakah boleh, apakah aman untuk anak puasa atau enggak gitu ya dok ya? Oke. Jadi kalau si anak ini aktif dan sehat, nggak perlu ke dokter dulu, konsultasi gitu nggak perlu ya dok? Kalau anaknya sehat, baik-baik saja, nggak usah ya, tinggal motivasi dari orang tua. Tinggal dari orang tua aja, ya, dikenalkan puasa ya. Oke. Baik, ada nggak sih dok tips untuk orang tua nih biar anaknya tuh tetap sehat dan bugar selama dia puasa? Misalnya harus gimana gitu? Oke, tipsnya yang jelas selama puasa, anak harus mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan, yang menunjang untuk proses tumbuh kembangnya dan juga bisa mencukupi kebutuhannya selama durasi dia berpuasa. Itu unsur-unsurnya harus terpenuhi. Dan yang kedua, cairan harus cukup karena bagaimanapun sepanjang hari kita tidak akan minum sampai sore. Jadi kita harus memastikan untuk cairannya tercukupi. Dan yang ketiga, jangan lupa karena ini anak-anak harus kita namakan motivasi, dibombong. Kita bombong anak kita biar dia memberikan kemauan anak itu untuk berpuasa. Walaupun kondisinya agak-agak lemes-lemes, tapi dia tetap ceria gitu. Tapi tetap nggak bisa dipaksa ya dok. Misalnya nih baru latihan pertama jam 10, aduh mah udah haus. Tadi betul. Gitu. Oh iya, berarti hari ini jam 10 ya. Besok berarti sampai jam 12 ya. Jadi memang harus disesuaikan kemampuannya ya dok. Betul. Jadi kita nggak harus, karena memang anak tuh beda-beda. Kadang-kadang ada yang tahan, dia memaksakan, itu juga ada. Udah Nana nggak usah puasa. Enggak, saya maunya puasa. Jadi walaupun dia lemes gitu, tetap aja dia mau puasa. Kita orang tua justru udah Nana nggak usah puasa dulu, udah lemes gini. Tapi dianya mau. Jadi ya tidak apa-apa. Kita lihat. Tidak apa-apa ya dok ya. Asalkan ada satu kondisi lagi yang membuat kita tahu anak kita tuh udah berhenti nggak usah puasa. Itu yang bagaimana? Yang bagaimana dok? Dia udah lemes, letoy, maunya tiduran, ngantuk, nggak pipis. Pipisnya, coba tanya, kapan terakhir pipis tadi? Oh gitu. Iya, itu kita lihat. Berarti harus berbuka dia. Kalau udah lemes, diajak ngomong udah kagak, ya ditanyaan jawabnya Z gitu ya, nggak nyambung sinkron lah. Ya. Lebih baik. Pipisnya terakhir pagi, jadi pipis jam berapa? Dek, belum pipis dari tadi. Udah, jadi ada. Ini tanda udah harus hentikan, mengakhiri puasa, kita dibatalkan. Ya, betul. Begitu. Jadi kondisinya kalau berarti ini dari dehidrasi. Harus aware ya kapan anak dehidrasi dan diperbolehkan untuk berbuka apabila memang buang air kecilnya jangkanya terlalu panjang. Kan dari pagi sampai sore ternyata dia belum pipis. Berarti kan kecukupan cairannya ada hambatan ini. Kurang ya dok ya. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan untuk orang tua yang ada di rumah? Untuk para ibu-ibu yang punya anak kecil, tetap semangat, berikan motivasi. Pasti anak kita bisa kita latih, tapi jangan buru-buru. Memang semuanya bertahap ya, berproses ya, berproses. Hargai kemampuan anak ya, itu prinsipnya. Jadi nanti pada saatnya dia udah waktunya berpuasa, kita sudah tidak kaget-kaget lagi memaksakan, karena dia sudah kita latih dari awal. Sudah latihan dari dia usia masih 6 tahun ya dok ya, sudah bisa dikenalkan. Baik, begitu banyak manfaat puasa untuk anak yang sayang untuk dilewatkan. Pastikan anak cukup siap untuk berpuasa, kemudian jangan memaksakan diri, yang penting adalah penuhi kebutuhan nutrisinya juga. Terima kasih Dokter Ani untuk ilmunya, semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10 semua. Sahabat TV 10 juga terima kasih untuk kebersamaannya, semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat untuk Anda semua. Saatnya saya, Carla Ratna, beserta Dokter Ani Suryanti Widya Stuti undur diri. Menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Pastikan Anda bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.